Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga masih sehat selalu dan masih semangat dalam pelajaran ya. Oke, hari ini kita ketemu di pelajaran kearsipan. Nah, kearsipan materi apa hari ini? Yaitu penanganan arsip. Materi apa aja hari ini? Pemeliharaan arsip ada dua, yaitu pemeliharaan arsip dan pengamanan bahan arsip dari berbagai faktor perusak. Dan yang kedua, memelihara dan pengamanan bahan arsip dari lingkungan penyimpanan arsip. Kita bahas satu, pengertian pemeliharaan. Pemeliharaan disebut juga dengan usaha preventif, yaitu tindakan mencegah sebelum terjadinya kerusakan. Pemeliharaan arsip adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga arsip-arsip dari segala kerusakan dan kemusnahan. Jadi ketika tindakan preventif ini adalah tindakan sebelum terjadinya kerusakan atau sebelum terjadinya kerusakan arsip atau dalam bencana atau pemusnahan arsip. Nah, itu adalah tindakan preventif, yaitu pemeliharaan. Oke, pemeliharaan dan pengamanan bahan arsip dari berbagai faktor perusak. Sebab-sebab perusak arsip dari faktor perusak itu ada apa aja? Yang pertama ada faktor biologi. Faktor biologi itu biasanya jamur, serangga. Jamur berarti biasanya jamur-jamur kertas, jamur kayu. Nah, serangga yang biasanya memakan kayu. Jadi bukan hanya untuk arsipnya aja ya yang diperbaiki atau dipelihara, tapi ketika tempatnya juga harus dipelihara dan diamankan. Kedua, faktor fisik. Faktor fisik yaitu cahaya, panas, dan air. Yang ketiga adalah faktor kimiai. Contohnya debu, karbon dioksida, dan keasaman pH 7 pada kertas. Karena semakin tinggi itu juga tidak bagus, semakin rendah keasaman kertas juga tidak bagus. Jadi harus standarnya memang harus 7. Nah, yang keempat, faktor bencana antara lain gempa, kebakaran, longsor, banjir. Jadi untuk faktor yang keempat ini itu adalah faktor yang tidak terencana ya. Bukan berarti semuanya terencana. Tapi kalau bencana ini biasanya kan mendadak. Jadi kadang banjir, terus longsor, kalau nggak itu kebakaran, itu kan tanpa sepengetahuan dan bisa terjadi hitungan detik. Sedangkan kalau faktor biologi, fisik, kimiawi itu biasanya berjangka waktu. Sedangkan kalau bencana ini biasanya langsung dengan cepat terjadi. Dan yang untuk kedua adalah pemeliharaan dan pengamanan bahan arsip dari lingkungan penyimpanan arsip. Cara-cara kegiatan melindungi atau pemeliharaan terhadap arsip adalah yang pertama, memencarkan salinan arsip. Jadi ketika kalian membuat arsip keluar atau arsip masuk berarti kita copy ya, kita gandakan sesuai dengan nomor 2, membuat duplikasi. Nah, kalau untuk memecahkan ini yaitu memberikan tempat. Jadi contohnya naskah proklamasi. Naskah proklamasi itu kan ada duplikasinya. Yang pertama ada salinannya, ada duplikasinya juga. Nah, dia itu kan tidak ditempatkan di satu tempat. Ada yang di mana di Jakarta, ada yang ditempatkan di Solo, ada beberapa. Jadi itu gunanya apa sih? Gunanya sendiri ketika satu hilang atau ketika satu ada kena bencana di Jakarta nih ya, karangan banjir, andaikan terkena naskah proklamasi, kita masih punya salinannya. Nah, itu adalah salah satunya. Dan yang ketiga, menyimpan pada ruangan khusus. Pada ruangan khusus ini yaitu memberikan gedung sendiri. Jadi jadi itu ruangan khusus untuk arsip. Contohnya bisa kalian lihat itu di perpustakaan. Ya memang khusus untuk buku-buku kan. Nah, penataannya, pencahayaannya, udaranya dia diatur dengan sedemikian rupa agar buku-buku yang di sana tidak cepat rusak, dan penataannya pun juga seperti itu. Pembuat gedung dan ruang bersama ya. Melakukan fumigasi. Oke, fumigasi. Persyaratan fumigasi itu tidak bisa dilakukan di sebarang orang dan tidak bisa dilakukan dengan banyak orang ya.
Jadi syarat-syarat fumigasi sendiri itu adalah melaksanakan orang-orang yang profesional, tepat sasaran. Tepat sasaran ini maksudnya bahan kimia yang digunakan ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk membasmi hama itu sesuai dengan hama yang ada. Metode yang digunakan juga sesuai, tepat waktu pelaksanaannya. Oke, ada yang tanya nggak fumigasi itu apa? Fumigasi itu adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk memelihara arsip dari berbagai kerusakan. Contohnya yaitu dari hama, yaitu dengan menyemprotkan bahan kimia. Itu adalah salah satu contoh fumigasi. Dan yang keenam adalah melakukan deidentifikasi. Deidentifikasi adalah cara untuk menetralkan asam yang sedang merusak kertas dengan memberi bahan penahan buffer untuk melindungi kertas dari pengaruh asam yang berasal dari luar. Jadi ini bisa digunakan juga laminasi manual atau laminasi menggunakan mesin. Jadi dia itu bukan mematikan tapi mengurangi bahan-bahan kimia yang merusak. Yang ketujuh, pemasangan detektor. Pemasangan detektor ini sebagai pencegah pencurian juga bisa. Mengecekkan arsip secara periodik. Jadi pengecekan arsip ketika kalian di perpustakaan itu pasti ada yang namanya pengecekan arsip, pengecekan buku-buku. Jadi mereka tidak hanya dibiarkan begitu saja, tapi dicek mana buku yang rusak, mana yang buku harus diperbaiki, mana yang buku harus dimusnahkan atau disimpan. Keamanan sepanjang waktu, bisa menggunakan CCTV, menggunakan satpam, itu juga bisa. Memberikan pengetahuan kepada petugas mengenai pemeliharaan dan pengawatan arsip. Jadi ini sama seperti pelatihan kepada petugas bagaimana mereka bisa merawat dan memelihara arsip itu agar terjaga dan masih baik-baik saja dan tidak rusak. Sekian dari saya, pembelajaran dari saya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kita semua diberi manfaat untuk pelajaran hari ini, dan kita diberi kesehatan untuk bisa ketemu di pelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk komen nama kalian agar kalian bisa mendapatkan nilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.